Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhwati fiddin azanallahu iyakum. Kita masuk ke pembahasan yang kedua dari 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Ibn Abdul Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya wajib bagi kita untuk mengetahui 4 perkara. Adapun perkara pertama sudah kita jelaskan, yakni al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yakni al-ilm, ini perkara yang paling pertama, dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, serta mengenal agama Islam dan semuanya dengan dalil-dalil, tidak berdasarkan pemikiran, tidak berdasarkan mimpi, atau tidak berdasarkan perdebatan dan yang lainnya, tapi semuanya berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasannya telah berlalu, walhamdulillah. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dan ketiga. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Ats-tsaniyatu al-'amalu bihi, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih." Perkara yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qawluhu al-'amalu bihi ay al-'amalu bima taqtadhihi hadhihi al-ma'rifah min al-iman billahi wal-qiyam bi ta'atihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi min al-ibadati al-khassah wal-ibadati al-muta'addiyah. Kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, adapun perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-'amalu bihi, mengamalkannya, maksudnya adalah mengamalkan cakupan dari ilmu-ilmu yang sudah diketahui, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Bagaimana yang dimaksud dengan melaksanakan ketaatan? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau ditanya, bagaimana bentuk ketaatan kepada Allah? Ya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuknya adalah al-ibadat al-khassah wal-ibadat al-muta'addiyah, yaitu dengan ibadah-ibadah yang khusus dan ibadah-ibadah yang muta'addiyah. Fal-ibadatul khassah mithlu as-salah was-shaum wal-hajj. Kata beliau, di antara ibadah-ibadah khusus ini maksudnya adalah ibadah-ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang melaksanakannya, yang mengamalkannya. Contohnya adalah salat, puasa, dan berhaji. Adapun ibadah-ibadah yang al-muta'addiyah, yakni ibadah-ibadah yang pengaruhnya juga sampai kepada orang lain atau berpengaruh kepada orang lain, kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, seperti beramar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah manusia dari kejahatan, wal jihad fi sabilillahi wa ma ashbaha dzalika, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang semisalnya. Ini semua disebut dengan ibadah muta'addiyah, ibadah-ibadah yang melibatkan orang lain. Lalu lanjut Syekh, wal 'amalu fil haqiqati huwa thamratul ilm. Kata Syekh, dan hakikatnya sebenarnya amal saleh itu merupakan buah dari ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya ilmu yang bermanfaat dengan niat yang ikhlas, yang dituntut dengan niat yang ikhlas, maka pasti akan membuahkan amal saleh. Faman 'amila bila ilmin faqad syabaha an-nasara.
Syekh Muhammad Ibn Saleh melanjutkan, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia sesungguhnya telah menyerupai orang-orang Nasrani. Bagaimana dengan orang-orang Nasrani? Mereka sesat. Kenapa mereka sesat? Apa sebab kesesatannya? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Semangat beramal, tapi tidak didasari oleh ilmu. Amalan-amalan mereka tidak dilandasi oleh ilmu. Kemudian, وَمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ فَقَدْ شَابَهَ الْيَهُودِ. Kata Syekh, dan barang siapa yang dia memiliki ilmunya, dia tahu, tapi tidak mengaplikasikan ilmunya, tidak mengamalkannya, فَقَدْ شَابَهَ الْيَهُودِ. Maka dia sama dengan orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Yahudi. Dan kedua jalan inilah yang kita berlindung kepada Allah dari keduanya. Dalam surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca setiap hari, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Nikmat petunjuk kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa orang-orang yang dimurkai? Yakni orang-orang Yahudi. Apa sebab mereka dimurkai? Karena mereka tahu tapi tidak mau mengamalkan. Mereka punya ilmunya, tapi mereka enggan mengaplikasikannya. Inilah orang Yahudi. Itulah sebab mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang Nasrani. Waladdallin. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Orang-orang Nasrani. Apa sebab kesesatan mereka? Sebab kesesatan mereka karena mereka semangat dalam beramal, tapi amalan mereka tidak dilandasi ilmu. Inilah sebab kesesatan mereka. Maka jangan sampai kita ini seperti keduanya, dan inilah jalan yang kita berlindung kepada Allah darinya. Jangan sampai kita memiliki ilmu, tapi tidak diamalkan, atau tidak memiliki ilmu, tapi semangat dalam beribadah. Maka kita harus mempelajari agama ini, kita harus berilmu, dan mengamalkan ilmu kita sesuai dengan kemampuan kita. Inilah jalan yang sesungguhnya. Inilah jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan kepada mereka. Qauluhu ad-da'watu ilaihi. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ad-da'watu ilaihi, dan berdakwah kepadanya. Kata Syekh Utsaimin, kata Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin, ay ad-da'watu ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillahi ta'ala ala maratibiha ats-tsalathi أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Yakni, wahai Muhammad, engkau dan orang-orang yang bersamamu yang berada di atas agama yang hak, berada di atas jalan yang lurus, ajaklah orang-orang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang penuh dengan hikmah yang Allah telah berikan wahyu kepadamu, dan sampaikanlah kepada manusia dengan cara yang cocok bagi mereka, dengan cara yang pantas bagi mereka, dan berilah nasihat kepada mereka dengan nasihat yang baik, yang menyemangati mereka, mendorong mereka untuk melakukan kebaikan, dan membuat mereka lari dari kejahatan, kemaksiatan, dosa-dosa. Dan debatilah mereka dengan sebaik-baik cara berdebat, yaitu dengan lemah lembut, dan tidak ada kewajiban untukmu wahai Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja, dan engkau telah menyampaikannya. Adapun hidayah, maka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu siapa orang yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang paling tahu siapa orang yang berada di atas petunjuk. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di berkata, maksudnya adalah, hendaklah dakwahmu kepada makhluk, kepada manusia, baik muslim maupun kafir, semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Hendaklah dakwamu itu berada di atas ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Bil hikmah, dengan hikmah. Maksudnya adalah, engkau berbicara kepada setiap mereka sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, perkataan dan ketundukan mereka. Lalu kata beliau,
Wa minal hikmati ad-da'watu bil ilmi la bil jahli. Di antara bentuk hikmah adalah berdakwah dengan ilmu, bukan berdakwah dengan kebodohan, ketidaktahuan. Dan memulai dengan yang paling penting dan lebih dekat kepada pemahaman mereka, dan dengan cara yang lebih diterima, dengan cara yang lemah lembut. Maka dengan cara hikmah seperti itu mereka akan menerimanya. Kalau tidak, maka berpindah kepada dakwah bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, yang maksudnya adalah perintah dan larangan yang disertai dengan at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Baik dengan cara-cara yang mencakup amalan-amalan saleh atau kebaikan-kebaikan dan semisalnya, atau dengan melarang dari atau dengan mencegah mereka dari mudarat dan semisalnya. Ataupun dengan cara memuliakan orang-orang yang mengamalkan agama dan menghina orang-orang yang tidak mau mengamalkan agama. Ataupun dengan cara menyebutkan apa-apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang taat kepada Allah, berupa pahala yang disegerakan atau pahala yang nanti Allah siapkan di akhirat, dan apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, berupa hukuman-hukuman yang disegerakan ataupun yang diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Ankabut ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Yakni janganlah kalian, wahai orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berdebat dengan orang-orang ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani, kecuali dengan cara yang baik, yakni dengan perkataan yang baik, dan mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Allah. Sekali lagi, bukan dengan logika, bukan dengan pikiran manusia, apalagi sumber-sumber lain seperti mimpi, khayalan, kisah-kisah bohong dan sebagainya, bukan. Tapi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan memperingati mereka dengan hujjah-hujjahnya. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwasanya maksudnya orang-orang zalim di antara mereka, yakni orang-orang dari ahlul kitab yang tidak mau membayar zakat, yakni orang-orang dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang tidak mau memberikan atau menyerahkan jizyah, lalu kemudian memerangi kalian, fa innahum zalamah, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka orang-orang yang seperti ini, debatilah mereka dengan pedang sampai mereka masuk Islam, atau sampai mereka mau menyerahkan jizyah. Atau dalam penafsiran yang lain, sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, orang-orang yang zalim maksudnya adalah orang-orang yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, atau Allah memiliki anak, atau Allah memiliki tandingan, atau tangan Allah itu terikat, atau Allah itu fakir, atau mereka mengganggu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah ahlul kitab. Dan banyak penafsiran yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Saleh melanjutkan, wala budda li hadhihi ad-da'wah min ilmin bi syari'atillahi azza wa jalla hatta takuna ad-da'watu an ilmin wa basirah. Dan dakwah ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, harus di atas ilmu, harus berdasarkan ilmu, ya, agar dakwah itu berlandaskan ilmu, ya, bukan berdasarkan hawa nafsu atau pemikiran sebagian orang, tapi harus berdasarkan ilmu yang landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah, dalil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yusuf, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, inilah jalanku, inilah manhajku, inilah metodeku. Metode dalam apa? Ad'u ilallah,
Saya mengajak manusia ke jalan Allah, bukan ke jalan orang per orang, bukan ke jalan organisasi, bukan ke jalan ustadz tertentu atau pesantren tertentu. Tidak, ad'u ilallah. Aku mengajak ke jalan Allah, menunjukkan perintah untuk mengikhlaskan dakwah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan hanyalah keridhaan Allah, bukan dunia atau bagian dari dunia. Dan bagaimana dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia kepada Allah? Ala basirah. Inilah manhaj Nabi, berdakwah di atas ilmu, berlandaskan ilmu, bukan berlandaskan kebodohan atau yang lainnya. Semua yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ilmu, bukan yang lain. Saya, yakni Muhammad dan orang-orang yang mengikuti Muhammad. Nah, inilah manhajnya mereka, berdakwah di atas ilmu, bukan di atas semangat saja yang tanpa ilmu. Sebab di sana ada orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu, hanya modal semangat saja, dan ini tidak diperbolehkan. Ini bukan pengikut manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka mengaku sebagai orang yang berada di atas manhajnya Muhammad, manhaj nubuwah atau yang lainnya. Demikian pula ada orang yang memiliki ilmu, tapi dakwahnya bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya, kepada organisasinya, ya, kepada perkumpulannya, kepada pesantrennya, kepada kiai tertentu, tokoh tertentu dan sebagainya. Maka ini tidak dibenarkan. Dan Allah menyebutkan ayat ini dalam surah Yusuf, di mana dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwahnya Nabi Yusuf yang berada di atas ilmu, yang berada di atas kesabaran, yang penuh dengan cobaan dan sebagainya. Lalu Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin melanjutkan, wal basiratu takunu fima yad'u ilaihi bi an yakuna ad-da'iyatu 'aliman bil hukm syar'i wa fi kayfiyati ad-da'wati wa fi halil mad'u. Dan basirah, ilmu itu harus ada dalam materi dakwahnya, ya. Kita harus mengilmui apa yang kita ajak orang kepadanya. Kita mengajak orang untuk bertauhid, maka kita harus punya ilmunya tauhid. Kita mengajak orang kepada ibadah, maka kita harus punya ilmunya ibadah. Kita mengajak orang kepada sunnah, maka kita harus punya ilmunya sunnah. Bukan dengan kebodohan. Yakni seorang da'i, seorang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala harus memiliki ilmu tentang hukum-hukum syariat. Kemudian harus memiliki ilmu tentang metode berdakwah. Karena ada orang yang sekedar memiliki ilmu, banyak ilmunya, tapi dia tidak memahami metode dakwah, tidak memahami fikih dakwah, sehingga yang seperti ini bisa merusak. Kemudian yang harus dia ketahui juga adalah keadaan orang-orang yang diajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada orang yang sementara asyik-asyik buang air di dalam WC, kemudian kita ketuk pintunya, kita dakwahi, ya akhi, makanlah dengan tangan kanan. Loh, apa hubungannya gitu kan? Orang yang didakwahi kaget, loh, saya kan lagi buang air, kok disuruh makan pakai tangan kanan? Nggak nyambung. Wa majalatud da'wati katsiratun. Tempat-tempat berdakwah itu banyak. Di antaranya kata Syekh, ad-da'watu ilallahi ta'ala bil khutbah. Mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khutbah-khutbah. Wa ilqa'il muhadarat. Menyampaikan ceramah-ceramah, seminar-seminar. Wa minha ad-da'watu ilallahi bil maqalat. Di antaranya kata Syekh, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makalah-makalah, tulisan-tulisan ringkas yang ilmiah. Kemudian disebarkan buletin-buletin. Wa minha ad-da'watu ilallahi bihalaqatil ilm. Mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan halaqah-halaqah ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Wa minha ad-da'watu ilallahi bit-ta'lif wa nashrid dini an tariqit ta'lif. Di antaranya kata Syekh adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menulis buku-buku, menyusun buku-buku, kemudian menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui buku-buku yang disusun tersebut. Wa minha da'watu ilallahi fil majalisil khassah. Di antaranya juga adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis-majelis khusus bagi orang yang memiliki tingkatan tertentu. Ya, seperti majelis usul fikih misalnya. Ini kan tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak bahasa Arab atau tidak memahami fikih sama sekali, yang baru belajar. Maka ini dikhususkan untuk mereka majelis tersendiri. Bukan berarti tersembunyi majelisnya, bukan berarti tidak boleh diakses oleh yang lain. Seperti gerakan-gerakan hizbiyah,
ya, yang ada ilmu yang majelis-majelis mereka disembunyikan, tidak boleh didengarkan oleh orang sama sekali, ya, mungkin karena takut dengan penguasa, karena di dalamnya dibicarakan tentang pemberontakan atau jalan-jalan menuju pemberontakan dan sebagainya. Ada yang seperti ini. Ya, dan ahlus sunnah tidak seperti itu. Ilmunya ahlus sunnah terbuka untuk siapa saja. Akan tetapi pada tingkatan tertentu terkadang orang-orang tidak faham. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa dakwah itu disesuaikan dengan pemahaman orang. Bukan berarti menyembunyikan ilmu, apalagi karena takut tersingkap hakikatnya. Yang mana bila tersingkap hakikatnya maka orang akan mengetahui sehingga orang lari dari mereka. Ini yang mereka tidak inginkan sehingga mereka sembunyi-sembunyi. Maka bukan seperti itu yang dimaksud. فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة إلى الله. Maka apabila manusia telah duduk dalam satu majelis, ya, yang berisi dakwah, ya, maka inilah tempat untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanbaghi an takuna ala wajhin la malala fihi wala ithqal. Akan tetapi sebaiknya majelis-majelis ilmu itu ya jangan membosankan, jangan monoton, jangan memberatkan orang. Orang sudah pada ngantuk semua, masih aja terus. Ya, orang tidak paham dia ngomong apa, masih aja terus pakai istilah-istilah yang Masya Allah memberatkan bagi orang. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara bentuk akhlak yang buruk adalah orang-orang yang atharsarun al-mutasyaddiqun al-mutafahiqun, orang-orang cerewet yang kalau dia bicara Masya Allah menggunakan istilah-istilah yang memberatkan orang. Supaya apa? Supaya diakui kepintarannya, kepiawaiannya dalam berretorika dan sebagainya. Ya, maka orang-orang seperti ini orang-orang sombong, memberatkan. Atau dengan istilah-istilah yang orang tidak faham. Ya, orang kampung kita kasih istilah-istilah milenial yang mereka tidak faham, istilah-istilah ilmiah yang mereka tidak faham. Ya, atau istilah-istilah syar'i berbahasa Arab tapi mereka tidak faham. Ya, misalnya kita sebut azab, ya sebut aja siksaan. Ya, taklif, ya, atau rukhsah, sebut aja rukhsah, ya keringanan, ya enggak usah bilang rukhsah. Ya, ini membebani orang. Ya, bukan berarti majelis kita itu dipenuhi dengan dipenuhi dengan lucu-lucuan dan sebagainya lah, ini enggak boleh. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadisnya Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "La tukthirud dhahik." Janganlah kalian banyak ketawa. Fa inna kathratadd dhahiki tumitul qalb. Karena sesungguhnya banyak ketawa itu membunuh hati seseorang. Ada orang yang majelisnya Masya Allah dari awal sampai akhir kering giginya orang gara-gara ketawa. Orang nanya, itu ceramahnya gimana? Bagus tidak? Bagus. Kenapa? Lucu. Lah, kamu datang dengar lawak atau dengar agama? Dengar keterangan tentang Al-Quran dan Sunnah atau dengar lawakan? Ya, bukan itu tujuan menuntut ilmu. Boleh diselingi sedikit-sedikit, tapi bukan sampai tertawa terbahak-bahak. Apalagi dari awal sampai akhir hanya ketawa saja, bukan seperti itu. Apalagi kalau sampai diselingi dengan bohong-bohong. Ya, sebagaimana dalam hadis dari Muawiyah Al-Qushayri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qaum fayakdzibu, wailun lahu." Celaka, kata Rasulullah, untuk orang yang berbicara kepada manusia lalu berbohong agar orang-orang ketawa. Wailun lahu, celaka dia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis ilmu itu dipenuhi dengan ilmu, bukan dipenuhi dengan gelak tawa, lucu-lucu dan sebagainya. Ya, sekedar selingan boleh untuk menyegarkan, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai diiringi dengan bohong-bohong. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ya, majelis yang tidak membosankan, majelis yang tidak monoton, yang tidak memberatkan itu seperti apa? Wa yahsulu hadza bi an ya'ridu ad-da'iyatu mas'alatan 'ilmiyatan 'ala al-jalisina thumma tabtadi'ul munaqashah. Dan yang seperti ini bisa didapatkan apabila seorang dai menyampaikan materi yang ilmiah kepada orang-orang yang hadir di situ, kemudian dia mulai dengan munaqashah, tanya jawab. Wa ma'lumun anna al-munaqashata was-su'ala wal-jawab lahu dawrun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimihi. Dan sudah difahami, sudah maklum bahwasannya ya diskusi, tanya jawab ini memiliki peran yang sangat besar
dalam memahamkan manusia terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yakni agama Islam. وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم. Dan mungkin saja yang seperti ini bisa ya lebih efektif, ya, lebih baik daripada sekedar menyampaikan khutbah atau muhadarah yang lepas gitu tanpa adanya tanya jawab